warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Irma Laita dalam video pembelajaran. Seperti video sebelumnya, video ini saya buat berdasarkan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik oleh Bapak Fari Haruna SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan peserta didik adalah suatu perubahan aspek jasmania seperti perubahan struktur tulang, tinggi, berat badan, proporsi badan, dan semakin sempurnanya susunan jaringan syaraf dan sejenisnya pada peserta didik atau siswa. Sedangkan perkembangan peserta didik adalah suatu perubahan yang terjadi pada setiap peserta didik yang berawal pada masa konsepsi, baik dalam struktur maupun fungsi, yang terjadi secara teratur dan terorganisasi dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep dasar perkembangan peserta didik. Konsep dasar perkembangan peserta didik terbagi menjadi 9. Yang pertama, masa prenatal, di mana seorang siswa masih berada dalam kandungan seorang ibu. Yang kedua, masa bayi, dihitung sejak 2 minggu awal kelahiran. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal, dihitung pada saat usia 2 hingga 6 tahun. Yang keempat, masa kanak-kanak akhir, dihitung pada saat siswa berusia 12 hingga 13 tahun untuk wanita dan 14 hingga 15 tahun untuk pria. Yang kelima, masa pubertas, ditandai dengan masaknya organ-organ sistem reproduksi. Yang keenam, masa remaja. Masa remaja ini seorang siswa berusia sekitar 13 hingga 17 tahun. Yang kelima, masa pubertas. Masa ini ditandai dengan masaknya organ-organ sistem reproduksi. Yang ketujuh, masa remaja. Masa remaja dihitung pada saat siswa berusia 12 hingga 17 tahun. Yang ketujuh, masa dewasa awal. Seorang siswa berusia 18 hingga 40 tahun. Yang kedelapan, masa dewasa madya. Ini berkisar antara 40 hingga 60 tahun. Dan yang terakhir, masa usia lanjut sekitar 60 tahun ke atas. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik terbagi menjadi 3. Di antaranya, aspek biologis, yaitu perkembangan pada fisik individu. Contohnya, berkembangnya berat dan tinggi pada setiap siswa. Yang kedua, aspek kognitif, meliputi perubahan kemampuan dan cara berpikir setiap siswa. Yang ketiga, aspek psikososial, diartikan bahwa aspek ini merupakan perubahan aspek perasaan, emosi, dan hubungan antara siswa dengan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Faktor internal terbagi 3, yaitu faktor genetika atau bawaan dari orang tua, faktor fisiologis, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang meliputi atau yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri, meliputi lingkungan dan pengalaman siswa. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi 2, yaitu faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan komen di bawah. Satu like dari kalian semua sangat berharga bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.